Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Ide Plus Growing Center. Ketemu lagi sama saya Uya. Pada video kali ini saya mau sharing cerita waktu saya kecil dan efek yang saya rasakan sekarang berkaitan dengan finansial. Tapi disclaimer dulu teman-teman, saya ini bukan financial advisor, bukan agent, bukan financial planner atau apapun yang berbau finansial. Saya sarjana psikologi seperti yang teman-teman tahu gitu ya, yang MC, pokoknya inilah saya dan tidak ada hubungan sama sekali dengan finansial. Tetapi kita semua tahu bahwa di usia-usia kita sekarang, atau nggak usah usia sekarang deh, hidup kita ini kan sangat-sangat membutuhkan nilai tukar yang namanya uang dan finansial itu. Jadi penting makanya untuk kita tahu gimana sih caranya menggunakan, mengelola si uang ini. Nah, saya mau cerita pengalaman saya nih. Karena sekarang saya tahu tentang finansial, tapi ya taunya begitu doang gitu, bukan orang yang tahu banget. Ya saya tahu harus ada nabung, ada invest, mengatur pengeluaran, menambah pendapatan. Paham konsep-konsepnya. Dan dari usia 20-an juga saya tahu gitu. Tapi kan kita sepakat bahwa sekedar tahu itu nggak merubah apa-apa. Harus ada praktik konkret dan saya baru memulai praktik ini di usia 30 tahunan. Dan saya pikir sebenarnya alangkah baiknya ya kalau dari kecil tuh udah punya cara-cara ini, seperti ini, sudah tahu dan sudah mempraktekkan, atau minimal buat teman-teman yang nonton video ini yang bekerja di area finansial atau lebih paham di area finansial gitu ya, bisa mengajarkan kepada anak-anaknya. Jika tidak, banyak kok tempat-tempat untuk mengajarkan hal-hal ini. Nah, yang mau ceritakan kayak gini, waktu kecil saya sama seperti teman-teman nih, saya dapat uang jajan, uang jajannya harian. Waktu dulu kita uang jajan ya mungkin 150 perak, 200, 300 perak per harinya. Lalu waktu saya kalau nggak salah SD kelas berapa ya? Kelas 2, kelas 3 atau kelas 4 saya lupa tepatnya, tapi kurang lebih di kelas 3 atau kelas 4 SD, itu orang tua saya bilang gini sama saya, kamu udah gede, sekarang kamu uang jajannya mingguan. Nah, sebetulnya saya sudah dapat tuh wadah atau lahan untuk mempraktikkan cara mengelola uang. Iya dong, karena kan kalau harian ya udah habisin aja harian. Meskipun sebetulnya harian pun kita bisa alokasikan. Enggak, hari ini saya nggak mau jajan karena saya memang nggak makan. Dan kalaupun saya jajan yang ini aja, yang ini saya simpan buat apa misalkan. Tapi waktu itu kan saya mingguan dan harusnya lebih jelas lagi gitu, lebih nyata lagi bahwa ini kamu bisa praktek loh. Tetapi teman-teman, ya saya nggak praktek. Yang saya lakukan adalah saya cuma mengalokasikan seperti ini. Misalkan dari uang jajan saya 1.500 seminggu. Iya dulu kan tahun 90-an gitu, jadi uang jajannya masih kecil banget. Dan waktu itu ya pas lah, nggak besar, nggak kecil buat anak-anak SD. Misalkan dari 1.500, 500-nya saya pakai buat harian gitu, saya jajan Dreamy, saya jajan Marbles, ya yang murah-murah lah, permen yang cuman harganya 100 perak bisa dapat berapa gitu. 1.000-nya itu saya hamburkan atau saya pakai untuk beli yang memang barang-barang yang saya nggak bisa beli dengan uang jajan saya yang kecil-kecil itu gitu. Yang nggak bisa saya beli harian, misalkan hamburger, mie ayam, penghapus wangi, kertas file gitu ya. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh saya beli tuh di awal minggu atau di akhir minggu. Kenapa? Jadi uang jajan saya gampangnya nih, uang jajan saya nggak akan ada sisanya di dalam seminggu. Nggak ada tuh saya tiba-tiba, ada nih sisanya dari minggu lalu, nggak ada. Sama sekali tidak ada gitu teman-teman. Karena di pikiran saya waktu itu adalah, ya udah, toh minggu depan saya dapat direfill lagi uang saku saya, uang jajan saya. Jadi nggak ada urgensi buat saya untuk menyimpan uang, untuk apa? Karena saya merasa aman aja gitu. Minggu depan saya dapat lagi uang jajan, refill lagi, saya nggak kelaparan, saya nggak mau apa-apa juga, saya just hidup aja, saya sukanya makan gitu. Jadi, dan itu kebawa teman-teman, kebawa sampai saya bekerja gitu. Saya ada tabungan, tetapi kan menurut teori yang ada itu kan harusnya pertama dapat income, langsung sisihin buat tabungan. Kalau saya kebalik tuh, saya pengeluaran dulu, hedon dulu, masih ada sisa nabung gitu. Jadi terbalik gitu teman-teman. Dan itu baru benar-benar sadarnya tuh di akhir 20 tahunan.
Dan sekarang pun saya bukan jadi orang yang sudah punya investasi banyak, tabungan baik, enggak, masih struggle juga teman-teman, tapi sudah lebih aware dan lebih fokus disiplin untuk melakukan hal ini karena kita tahu betul kalau hal ini dia lakukan, ini kayak bom waktu kan gitu ya. Tapi yang mau di-highlight gini teman-teman, bukan teknik saya menginvestasikan karena saya juga masih belajar, saya juga masih banyak, masih berantakan gitu ya, masih perlu improvement. Tapi yang mau saya highlight adalah bagaimana dampak waktu saya kecil dan efeknya ke bawah sampai saya besar. Waktu kecil saya nanya kok sama orang tua saya, ini gimana aku, cara ngaturnya gimana gitu. Kan instruksinya adalah tuh uang jajan kamu seminggu, kamu atur sendiri, kamu udah gede. Terus saya bertanya dong sebagai anak kecil, gimana cara ngaturnya? Kamu pikir sendirilah, gimana cara ngaturnya seminggu? Lah, saya masih SD loh, yang nggak ada pelajaran tentang finansial, public speaking, tentang mindful, pelajaran tentang berteman tuh nggak ada, pelajaran tentang science yang science enggak lah ya, tapi pelajaran-pelajaran yang tentang cara untuk hidup, menjalani hidup, padahal kita ini hidup gitu ya. Jadi nggak ada kelas public speaking kayak di sini, kayak di plus nggak ada. Kelas mindfulness, kelas buat mengelola emosi, nggak ada sama sekali zaman dulu. Dan gimana saya tahu kalau saya nggak, sama sekali nggak ngerti. Sama kayak, coba menurut kamu rasa Chumbawamba apa? Apa itu Chumbawamba? Ya cari tahu sendiri apa itu Chumbawamba, kan aneh gitu loh buat anak SD, suruh pikir sendiri, nggak ada, saya nggak ada database untuk bisa mengelola, berpikir, bahkan caranya pun nggak tahu gitu loh, gimana caranya. Nah, tapi memang teman-teman, pada masa itu tahun 90-an kan memang informasi tidak seperti sekarang. Paparan informasi, mungkin yang orang sudah mengerti tentang bagaimana mengelola keuangan tuh nggak semua orang. Kalau sekarang kita bisa dapatkan dari media sosial, dari YouTube, semuanya lengkap. Dan kita bisa jadi pinter bukan hanya dengan bermodalkan gadget kita dan internet kita gitu. Kalau dulu kan nggak ada, masih Nokia, mainnya space apa sih sama Snake doang gitu. Jadi pada masa itu memang tidak ada akomodasi untuk kita dan fasilitas untuk kita bisa belajar lebih banyak. Begitupun orang tua saya juga kayaknya bingung kali ngajarin saya gimana caranya nih tentang ngatur uang gitu ya. Tapi sekarang kan kita punya lebih fasilitas lebih, kita punya banyak platform, kita bisa mencari tahu informasi lebih banyak gitu, lebih mudah, dan itu saya mau coba praktekkan ke anak saya karena mendidik, membesarkan, mengasuh anak ini kan spesial ya. Kita perlu mengajarkan, kita perlu mengarahkan, kita perlu mencontohkan, kita perlu mendampingi anak kita gitu. Kita perlu mengevaluasi ketika ada kesalahan karena memang itu cara untuk mengajarkan seorang anak. Dan benar-benar pastikan anak kita ini tahu gitu. Jangan sampai anak kita bertanya-tanya dan akhirnya malah ignorant sama hal-hal yang mau kita tanamkan ke anak kita. Seperti saya ignorant sama finansial. Padahal ibu saya, ayah saya, mendiang ayah saya tuh niatnya baik untuk menanamkan saya bisa menabung, bisa mandiri secara pengelolaan keuangan dan juga keuangan. Tapi tidak sampai message itu ke saya. Nah sekarang saya coba sampaikan, yuk kita sampaikan ke anak kita supaya betul-betul apa yang mau kita sampaikan benar-benar tertanam di dia, benar-benar bisa dia jalankan. Dan hal ini penting banget. Hal ini bisa dipakai buat semua subjek yang mau kita tanamkan atau kita ajarkan ke anak kita gitu ya. Jangan sampai subjek ini jadi di-ignore sama dia. Dan saya yakin dan saya percaya bahwa saya jadi orang tua tuh bukan yang memaksa anak saya untuk suka ini, suka itu, untuk tahu ini, tahu itu, bisa ini, bisa itu, hebat ini, hebat itu gitu. Enggak. Tapi saya mencoba untuk menjadi orang tua yang bisa menjadi tiang apa ini ya namanya? Ya pokoknya tiang lah ya, menjadi tiang penyangga yang bisa membuat anak saya terbang lebih tinggi, memaksimalkan potensi terbaiknya sebagai manusia. Perkara nanti dia mau jadi apa, lalu memilih apa, itu urusan dia, tetapi peran saya sebagai seorang ayah dan orang tua adalah bagaimana bisa menumbuh kembangkan dia, memaksimalkan potensi dia dengan cara-cara yang saya juga pelajari sampai sekarang. Gitu teman-teman. Jadi highlightnya kalau kita mau ngajarin anak kita, pastikan kita benar-benar ngajarin
step by stepnya, langkah konkretnya, alasannya, tujuannya, kenapa hal ini penting buat kamu, supaya anak kita juga nggak ignorant sama yang kita ajarkan. Dan yuk kita jadi orang tua yang bukan maksa, tapi kita bisa memaksimalkan potensi terbaik dari anak-anak kita. Itu aja dari video kali ini, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa dikasih tombol like-nya, kalau nggak suka di dislike aja, dan boleh kasih masukan apa sih improvement buat video-video ini. Jika dirasa bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman lain yang dirasa membutuhkan. Sehat selalu ya, sampai jumpa teman-teman.